Berbohong dilakukan dengan kata-kata dan juga dengan diam. Hati-hati, berbohong itu bisa dua, bisa dengan kata-kata, bisa juga dengan diam. Kalau kalian diam dan setuju pada orang yang berbohong, itu sudah berbohong. Hubungan yang benar adalah ketika Anda bisa saling memberitahu apa saja. Tidak ada rahasia dan tidak ada kebohongan. Hubungan kita dengan Allah baru benar kalau sudah ada tidak kebohongan lagi antara kita dengan Allah. Kalau kita dengan Allah sudah tidak ada kebohongan, ya, berarti kita juga dengan makhluk lain tidak mungkin berbohong. Sebuah kebohongan mungkin menjaga saat ini, tetapi tidak memiliki masa depan. Tidak ada kebohongan yang punya masa depan. Jangan pernah berdebat dengan seseorang yang percayai kebohongan mereka sendiri. Ini saya kasih tahu. Kalau orang mengaku beriman, ya, dia berbohong pada dirinya sendiri. Gak usah didebat. Percuma. Capek-capek. Kenapa? Ketika kita berdebat dengan seseorang yang mempercayai kebohongan mereka sendiri, susah itu. Dia yang akan menang. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, semuanya senantiasa hidup berbahagia, bebas dari segala penderitaan. Dan semoga kehadiran kita di ruang kehidupan ini menjadi berkah buat semua makhluk hidup. Kita menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kebahagiaan. Jangan izinkan diri kita ini menjadi sumber kesakitan, sumber penderitaan bagi siapapun. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, yang senantiasa mengurus, mengatur seluruh kebutuhan makhluknya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia sangat mengerti segala kebutuhan kita. Kebutuhan itu bukan berarti apa yang kita ingin. Kebutuhan itu wujudnya dua. Diinginkan, tidak diinginkan. Kalau itu kebutuhan kita, pasti akan diberikan. Selama ini kita mengerti yang namanya kebutuhan itu selalu yang kita ingin. Padahal yang kita ingin belum tentu baik. Yang tidak kita ingin juga belum tentu buruk. Kadang kita baru sadar kalau dihadapkan pada situasi yang kontradiktif. Justru ketika kita terus-menerus diberikan situasi yang kita inginkan, kadang kita nggak sadar-sadar. Jadi cara Allah memberikan kebutuhan itu bukan berarti Allah selalu mengikuti apa yang kita ingin. Coba sadar. Kan Allah tuh Maha tahu. Kita ini tidak tahu apa-apa. Tapi kita ini kadang-kadang ngomongnya Allah Maha tahu, kita nggak tahu apa-apa, malah justru kita yang sering tahu. Bahkan Allah pun diatur terus oleh doa-doa kita. Diatur supaya nurut sama keinginan kita. Sudahlah, tinggalkan cara hidup yang semacam itu. Tidak akan mengalami keberlimpahan lahir batin kalau hidup kita masih seperti itu. Selagi kita masih bernafas, berarti Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk terus belajar supaya kita menjadi orang-orang yang sadar. Nafas itu sangat mahal, tidak ada jualannya. Nafas itu gratis. Gratis. Dan tidak ada orang yang bisa membeli nafas, saking gratisnya. Orang bisa beli rumah sakit, tetapi membeli nafas tidak bisa. Mari kita sadari kehadiran Dia lewat nafas kita, bahwa Dia masih menggunakan kita untuk menjadi tangannya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur atas hadiah kehidupan yang masih dititipkan kepada kita hari ini. Hadirlah di sini saat ini sekarang. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang amanah dengan titipan kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini. Semoga ilmu yang dialirkan semesta lewat saya menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa berkah untuk kehidupan kita, terutama menyelamatkan kehidupan kita. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebetulnya bukan kesulitan yang membuat kita menjadi takut. Tetapi yang sebenarnya adalah ketakutanlah yang membuat kita sulit. Orang yang dalam hidupnya selalu takut. Mau bisnis, takut gagal. Mau belajar, takut salah. Mau mencari, takut tersesat. Orang yang takut tersesat, selamanya akan tersesat. Hanya orang yang berani tersesat, yang tidak akan tersesat. Jadi akhirnya, ketakutan-ketakutan itulah yang telah membuat kita menjadi sulit. Akhirnya kesulitan itu semakin menumpuk. Itu yang menimbulkan ketakutan baru. Jadi kita terus-menerus bergelimang dalam sulit dan takut. Makanya dalam level kesadarannya David Hawkins, dari reptilian menuju wisdom, menuju kepada kesadaran baru, harus melewati angka 200 secara logaritma. Dan itu menunjukkan keberanian. Makanya orang yang selalu takut dalam hidupnya, lihat, kesulitannya tambah banyak. Karena ketakutan itulah yang membuat dia menjadi sangat sulit. Mau berbisnis, ya, sudah ada modalnya. Sudah punya ilmunya. Karena takut, gak jadi-jadi. Akhirnya orang yang takut, maka hidupnya menjadi sulit. Lalu menganggap dalam hidupnya banyak masalah. Lalu berteriak kepada Allah, ya Allah, saya punya masalah besar ya Allah. Itu teriakan yang keliru. Harusnya kalau mau berteriak, jangan sama Allah. Berteriaklah pada masalah. Wahai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Gitu. Bukan ya Allah yang maha besar, aku punya masalah besar. Jadi cara kita berteriak aja dari dulu sampai sekarang gak rubah-rubah. Ilmu gak bertambah, kesadaran tidak bertambah, umur bertambah, ukuran tubuh bertambah. Tapi kebijaksanaan tidak berubah. Apa sih kebijaksanaan itu? Ketika kita mampu memahami orang lain, itulah kebijaksanaan. Orang yang mampu memahami dirinya sendiri, itu namanya pencerahan. Mau kebijaksanaan atau pencerahan? Atau kebijaksanaan dulu, pencerahan dulu? Mampu memahami orang lain disebut kebijaksanaan. Makanya orang bijaksana itu, ya, ketika dia berpikir, pikirannya ramah. Ketika dia berkata, perkataannya ramah. Kalau dia menatap orang, menatap dengan keramahan. Kalau dia memberi pada orang, memberi dengan ramah. Dan orang yang diberi bersuka cita, senang. Ada kan orang memberi, tapi di balik pemberiannya diikuti dengan kata-kata yang tidak senonoh, merendahkan. Ya, yang namanya orang yang mau diberi karena butuh, walaupun disakiti, ya diterima saja. Coba belajar supaya pikiran kita, kata-kata kita, tindakan kita itu ramah. Dan keramahan itu hanya bisa dilahirkan dari kebijaksanaan saat dimana kita mampu memahami orang lain. Tetapi kita tidak akan bisa memahami orang lain kalau kita belum bisa memahami diri sendiri. Nah, memahami diri sendiri itu namanya pencerahan. Kan kita suka bingung ya, banyak orang mau kemana? Wah, saya mau ikut pencerahan. Padahal pencerahan itu sederhana. Pahami dirimu. Terima dirimu apa adanya. Terima semua masalah yang terjadi padamu apa adanya. Tangkap pesan-pesan di balik semua itu. Jangan terjebak benar salah. Karena semua yang terjadi, terjadilah. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Jangan ditolak. Karena semua penolakan itu menjadi sumber masalah kita. Masalah itu bukan pada peristiwanya. Masalah itu adalah cara kita menanggapi peristiwa. Itu yang kerap bermasalah.
Jadi hidup itu adalah serangkaian perubahan. Perubahan yang alami dan spontan. Karena semua perubahan yang terjadi dalam hidup alami dan spontan. Dan tugas kita itu adalah menerima semua perubahan itu juga secara alami dan spontan. Kita sudah selayaknya menggeser definisi kesalehan. Karena selama ini orang soleh itu adalah orang yang, mohon maaf, rajin ke tempat ibadah, rajin melaksanakan ibadah. Kalau itu betul kesolehan, tapi itu baru kesolehan individual. Karena kesalehan yang sebenarnya itu adalah kesalehan sosial. Kalau kesalehan individual itu sudah dirasakan oleh pihak lain. Jadi jangan buru-buru bangga kalau kita sudah rajin melaksanakan kesalehan individual. Kalau itu tidak berdampak menjadi kenyamanan, ketentraman bagi pihak lain, masih ada tugas pada diri kita untuk membangun kesalehan sosial. Kalau kita mau jujur meneliti hadis-hadis tentang ciri orang yang beriman, sampai hari ini saya tidak menemukan ciri orang yang beriman itu rajin ibadahnya. Ciri orang yang beriman itu rajin ke masjidnya. Saya tidak menemukan itu. Nabi Muhammad mengatakan tidak disebut orang yang beriman kalau kamu bisa tidur nyenyak, sementara tetanggamu gak bisa tidur karena kelaparan. Itu ciri iman itu Nabi Muhammad sendiri sudah membuat ya indikator yang nyata. Tidak disebut orang yang beriman jika tetangganya tidak nyaman dengan kata-katanya. Coba. Jadi bukti dari iman itu bukan ritual ibadah. Lalu ritual ibadah kedudukannya di mana? Itu cuma alat. Itu instrumen. Makanya Allah mengatakan, aqimis sholah, inna sholah tanha anil fasa wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu adalah sarana untuk mencegah kamu supaya tidak berbuat perbuatan keji dan munkar. Jadi sebetulnya kelucuan kita terlalu rajin menghitung rakaat sholat. Tetapi kita tidak melihat apakah kesalehan individual saya ini sudah berdampak bagi orang lain. Kalau orang di rumah saja tidak merasakan kenyamanan dengan kehadiran kita, orang di rumah saja tidak merasakan kedamaian dengan kehadiran kita, kan sebetulnya ada masalah dengan diri kita. Orang yang bisa berkata ramah akan menimbulkan keyakinan. Orang yang bisa berpikir ramah akan menimbulkan ya kedamaian. Coba, orang yang perkataannya ramah, pikirannya ramah, selalu saja dimanapun dia hadir, selalu dirindukan kehadirannya. Makanya saya sering mengatakan, untuk menguji seberapa tingkat kedewasaan kita dalam hidup, caranya adalah lihat cara kita memuliakan orang lain. Orang itu disebut berakhlak mulia kalau dia bisa memuliakan pihak lain. Dan orang tidak mungkin bisa memuliakan pihak lain kalau dia belum bisa memuliakan dirinya sendiri. Jadi karena hidup adalah perubahan, maka tugas kita dalam hidup adalah menerima semua perubahan yang spontan dalam hidup, semua perubahan yang alami dalam hidup dengan cara yang spontan dan alami, bukan dengan cara yang dibuat-buat. Kita punya Allah yang maha besar. Kenapa kita takut menghadapi apa yang disebut dengan masalah? Bohong itu. Saya mengajarkan teknik bertanya kepada mahasiswa. Mahasiswa yang mau penelitian biasanya kan membuat sejumlah pertanyaan. Harapannya dari pertanyaan itu dia bisa menggali ya jawaban yang diharapkan oleh peneliti. Kemudian saya ajarkan mahasiswa, ya, bertanya itu ternyata merupakan sebuah keterampilan hidup. Karena pertanyaan yang dilontarkan dengan cara yang tidak produktif, itu belum tentu bisa menggali jawaban yang diharapkan. Coba kalau saya bertanya ya, ini bertanya. Bapak Ibu,
Pernah menipu Allah enggak? Misalkan pertanyaannya begitu. Jawabannya pasti, amit-amit. Enggak. Betul enggak? Gitu. Sekarang saya tanya lagi, tahu enggak menipu itu artinya apa? Nah, pasti balik tanya kan? Kalau begitu menipu itu apa? Menipu itu muka seperti menghadap, tetapi sesungguhnya hatinya itu kan mungkir, tidak menghadap. Kan orang menipu itu begitu, ya, menciptakan kebohongan, pura-pura menghadap, padahal tidak. Tadi saya tanya apa? Suka menipu Allah enggak? Enggak, amit-amit. Gitu kan? Nah sekarang saya sudah kasih tahu, menipu itu muka menghadap, tetapi hati mungkir. Sekarang saya kasih pertanyaan produktif yang kedua. Suka menyembah Allah enggak? Suka. Gimana caranya menyembah Allah? Saya kan sholat. Tahu nggak sholat itu esensinya apa? Wah, itu nggak tahu. Coba saya beritahu. Saya beritahu. Kata Quran, sholat itu mengingat Allah. Fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi Allah itu mengatakan, kamu itu telah menyembah aku. Kalau selama sholat yang diingat oleh kamu adalah aku. Sekarang saya tanya lagi. Ibu bapak, selama sholat yang diingat apa? Nah ini pertanyaan udah mulai menusuk nih ke dalam. Wah yang saya ingat itu piring berantakan, cicilan, dan lain-lain. Berarti sesungguhnya yang disembah oleh kita itu kan bukan dia. Yang disembah apa yang kita ingat. Nah sekarang saya tanya lagi, kalau begitu Bapak Ibu suka menipu Allah. Wah kalau begitu saya masih menipu Allah dong. Sukses nggak bertanya? Makanya ya dalam sains itu ada yang namanya keterampilan proses sains. Karena sains itu ada dua, ada proses, ada produk. Jadi produk sains itu dibangun oleh suatu proses yang disebut dengan metode ilmiah. Nah dalam metode ilmiah itu harus ada perumusan masalah. Dan perumusan masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Nah, kita ini jarang sekali membuat rumusan masalah. Jarang sekali mempertanyakan secara serius kepada kita. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir, kenapa ya perintah sholat itu kok bukan melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat? Pernah mikir nggak? Nggak kan? Nggak kan? Akibatnya apa? Akibatnya cuma muncul kesombongan aja. Karena saya sudah melaksanakan sholat. Padahal perintahnya mendirikan sholat. Aqimis sholat. Terus apa bedanya kalau gitu melaksanakan dan mendirikan? Kalau melaksanakan, ya sudah, laksanakan saja. Tapi kalau mendirikan, kan nggak mungkin kita berdiri kalau kitanya mati. Kalau kitanya nggak hidup. Gitu nggak? Jadi mendirikan sholat itu artinya kitanya harus berdiri dulu, harus bangkit dulu. Apa yang harus dibangkitkan? Kesadaran. Kesadaran yang harus dibangkitkan dulu. Jangan sampai kita sholat dalam keadaan tidak sadar. Nah tidak sadar artinya tidak eling artinya tidak ingat. Sepanjang sholat yang diingat yang lain-lain, itu yang disebut dengan mabuk ketika sholat. Sekarang saya kasih pertanyaan produktif lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau lagi mabuk, bapak ibu sholat nggak? Amit-amit, saya nggak pernah mabuk. Karena otak kita merekam yang namanya mabuk itu minum khamar, minum minuman keras, betul nggak? Lah yang kayak gitu nggak usah dimasalahkan. Karena orang lagi minum khamar, minum minuman keras, boro-boro ingat sholat. Kedangkalan pikiran kita, itu yang menyebabkan kita jadi salah persepsi. Menyangka diri tidak mabuk. Padahal
Ketika kita tidak eling, tidak sadar, tidak tahu yang kita sembah, kan sebetulnya kita sedang mabuk. Makanya pantas kalau di Quran ada kata-kata, ya, orang yang mabuk tidak boleh mendekati tempat sholat. Makanya Nabi Muhammad mengatakan awal agama adalah mengenal Allah. Supaya ketika menjalankan agama tidak mabuk. Sehingga selalu eling, waspada. Kadang-kadang saya juga suka mikir ya. Orang-orang itu disuruhnya begini, yang dilakukan begitu. Di Quran itu tidak ada perintah menyebut-nyebut Allah. Yang ada itu adalah perintah mengingat Allah. Tapi yang terjadi ketika dia menyebut, merasa sudah mengingat. Padahal menyebut dan mengingat, alatnya aja berbeda. Kan menyebut itu di sini. Kalau mengingat, nggak tahu di mana. Saya juga kalau ditunjuk di mana nggak tahu. Tapi yang jelas, saya cuma bisa mengingat sesuatu yang pernah saya saksikan. Betul. Saya hanya bisa mengingat sesuatu yang saya tahu. Saya bisa ingat nih sama orang tua saya, walaupun sudah meninggal. Sekarang saya bisa ingat. Tapi Bapak Ibu, walaupun saya sebut nama orang tua saya, dan disebut-sebut berkali-kali, dan nggak akan bisa ingat. Betul nggak? Nggak akan bisa. Walaupun disebut 1000 kali, ya pakai tasbih, nama bapak saya, nggak akan bisa ingat. Karena kamu bukan mengingat, kamu itu sedang menyebut-nyebut nama bapak saya. Dan nama bapak saya bukan bapak saya. Betul nggak? Nah inilah ya yang disebut dengan kesadaran. Makanya puncaknya kebijaksanaan adalah tahu kalau kita belum tahu. Makanya beruntung kalau jadi orang yang tidak tahu, tapi tahu kalau kita tidak tahu. Sangat berbahaya ketika orang yang tidak tahu, padahal dia itu tidak tahu, cuman dia tidak tahu, tapi menganggap dirinya tahu. Maka dia memposisikan sebagai orang yang tahu. Lalu kerjanya setiap hari memberitahu sesuatu yang dia sendiri sebetulnya tidak tahu. Banyak yang kayak gitu. Baru saja membaca buku tentang Amerika, belum pernah ke sana. Sudah bikin seminar tentang Amerika. Padahal baru baca buku tentang Amerika. Nah, orang yang pernah pergi ke Amerika tentu saja merasa geli. Ini kayaknya orang belum pernah ke sana. Betul nggak? Rupanya baru baca buku tentang Amerika. Belum pernah ke sana. Sama seperti orang bikin seminar tentang rasa garam. Dia itu belum pernah mencicipi garam. Cuman tahu tentang garam dari buku tentang garam. Dia hafal semuanya. Hafal cangkem bahasa Inggrisnya. Lalu bikin seminar tentang rasa garam. Yang dia ceritakan tentang rasa garam, kemana-mana. Ribuan kata yang dia gunakan untuk mendeskripsikan rasa garam. Tapi orang yang pernah makan garam, yang merasakan rasa garam, pasti merasa geli. Ini orang kayaknya belum pernah makan garam. Masa garam rasanya geli? Karena kesimpulan dari ceramahnya itu, garam ternyata rasanya geli. Bukan asin. Rupanya karena dia belum pernah mencicipi itu. Makanya orang-orang bijak sepakat mengatakan malam yazuk lam yarib. Yang tidak mengalami selamanya tidak akan paham. Oleh karena itu, maka hari ini judul kajian kita adalah ini. Menipu diri sendiri, itulah penipuan yang terburuk dalam kehidupan. Nah, timbul lagi pertanyaan dari saya. Jadi kalau saya tanya semua yang hadir, apakah Bapak Ibu pernah menipu diri sendiri? Amit. Masa saya menipu diri saya? Atau diubah pertanyaannya. Pernah nggak Bapak Ibu ya berbohong? Pernah apa sering? Nah, diganti nih pertanyaannya. Nah, kalau mungkin yang ini jawabannya mungkin ya walaupun malu-malu
Ya kadang-kadang. Ya berbohong juga. Udah ketangkap tuh jawabannya. Itu berbohong itu siapa yang dibohongi? Orang lain? Kita bisa sukses membohongi orang lain. Tetapi kita tidak akan pernah sukses membohongi diri sendiri. Jadi sebetulnya berbohong itu kita sedang menipu diri sendiri. Dan kalau kita masih menipu diri sendiri, itulah penipuan yang terburuk dalam kehidupan ini. Nah, kembali lagi, kok judul ini pas saya datang di kajian hari ini? Nah, ada apa ini? Paham ya? Ya, saya selalu percaya di semesta ini tidak ada potongan peristiwa. Karena semua itu selalu matching. Selalu pas. Pas datang, pas judulnya ini. Ini kayaknya. Kayaknya nih, kita masih suka tipu-tipu. Ya, terutama yang ditipu adalah diri sendiri. Saya percaya sekali, orang yang masih berbohong, sekecil apapun bohong itu, sebetulnya dia masih menipu dirinya sendiri. Oke, itu ya judulnya. Paham ya? Jadi penipuan terburuk adalah menipu diri sendiri. Jangan tanya saya. Ya, saya juga nggak tahu. Pokoknya tangan saya ngetiknya begitu. Ya. Nah, semoga setelah ini kita lalui, kita tidak lagi melakukan tindakan menipu diri sendiri. Oke, sudah siap? Baik, saya buka dulu ayatnya. Penipuan itu apa? Penipuan itu adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Biasanya kan penipu itu begitu. Ada kepentingan pribadi, gak peduli walaupun tindakannya merugikan pihak lain. Itu yang disebut dengan penipuan. Paham ya? Nah, ada kata dasar tipu. Nah, kalau penipuan itu sudah pakai awalan pe dan an. Kata dasarnya kan sebetulnya tipu. Apa sih tipu itu? Perbuatan, perkataan yang tidak jujur. Nah, di dalam kata tipu itu ada bohong, ada palsu. Itu masuk di dalamnya itu. Bohong, palsu, itu masuk dalam kata tipu. Ada lagi yang disebut dengan tipu daya. Ada kata dayanya nih. Tipu daya berarti bermacam-macam cara yang dilakukan supaya dia bisa berhasil menipu. Itu namanya tipu daya. Gitu. Nah, berbagai upaya yang buruk untuk berbohong pada orang lain, itu yang disebut dengan tipu muslihat. Itu kan apa? Merasa tidak tahu. Mencari tahu. Ini yang sedang diceritakan di ayat ini adalah orang yang merasa beriman. Dalam kalbu mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih. Disebabkan mereka berdusta. Apa dustanya? Apa dustanya? Ngaku beriman gitu aja. Makanya kalau baca Quran itu disimpulkan. Apa dustanya? Dustanya itu cuma satu, ngaku beriman. Fokus pada ayat ini. Kan tadi diawali dengan wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Banyak orang yang mengaku beriman. Betul nggak? Lalu dalam kalbunya ada penyakit dan ditambah terus penyakitnya, penyakit merasa. Berikutnya apa? Fi qulubihim maradun fazadahum wa lahum azabun alim bima kanu yaktibun. Mereka siksa yang pedih. Siapa yang menyiksa? Bukan Allah. Yang menyiksa mereka adalah kebohongan mereka sendiri. Pada siapa? Pada dirinya. Bima kanu yaktibun, disebabkan mereka berdusta. Apa dustanya? Ngaku beriman. Lanjut. Biar tuntas ngajinya. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ini orang yang mengaku beriman. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Apa jawaban mereka? Sesungguhnya kami
orang-orang yang mengadakan perbaikan. Padahal kemana-mana yang ditebarkan apa? Apa? Kebohongan. Maneh nage can ngalaman bejakeun ka batur. Betul? Kalau cerita siksa kubur tuh luar biasa. Jika nunggu sekadinya. Tuh. Ya siksa kubur tuh ada. Piraku tengah raos. Sok bohong, kasiksa. Sok memfitnah sama orang lain, terus orang lain tidak nerima, dilaporkan ke polisi, dipanggil ke polisi, pencemaran nama baik, kasiksa. 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 Betul nggak? Iya, siksa kubur tuh ada. Mulai dari sekarang sudah ada. Mata tong hisah maneh. Ya, udah. Yang paling gampang hidup mah sudah. Tabarkan cinta kasih, peduli pada orang lain, bantu orang lain yang membutuh bantuan, apalagi ketika kita diberi kemampuan. Masalah yang besar cicil dari hal yang kecil. Ya, ketika ada kesulitan, mulailah dari yang mudah. Bereskan satu persatu tiap hari. Nanti juga. Karena 10.000 kilo itu dimulai dari satu langkah. Jangan lihat 10.000 kilonya. Udah, satu langkah. Nanti juga 10.000 kilo. Beres. Ya. Nah, orang yang mengaku beriman itu, kalau dikatakan kepada mereka, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan di muka bumi ini, maaf ya, coba. Orang yang tidak tahu apa-apa, kalau dibisikin sesuatu saja, tuh serang itu. Geus teu make mikir. Betul nggak? Bisa dihancurkan tuh rumah orang. Hati-hati. Apalagi ketika menanamkan keyakinan yang keliru kepada orang lain. Tapi apa jawaban mereka? Innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ya, Indonesia yang luar biasa ini. Harus dijaga harmonisasinya. Makanya kita selalu, orang-orang yang berkesadaran selalu berbicara tentang toleransi, moderasi. Agama itu sudah moderat. Karena semua agama itu sudah adil, mengajarkan titik tengah. Tapi cara beragamanya yang harus dimoderasi. Merasa diri kita superior, lalu kita merendahkan yang disebut inferior, itu sudah tidak titik tengah. Lanjut. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan. Tapi mereka tersadar. Tidak sadar kalau mereka itu membuat kerusakan. Karena dari tadi awalnya memang sudah tidak sadar. Tidak mau jujur pada dirinya sendiri. Banyak kayak gini. Banyak apa tidak? Banyak. Kata Allah lagi, wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu. Ini orang yang aku beriman, disuruh beriman sama Allah. Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Apa jawabannya? Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman? Jadi malah menyebut orang yang beriman sungguhan itu orang bodoh. Apa kata Allah? Ala innahum humus sufaha. Ingat, nu bodoh mah maneh. Gitu. Ala innahum humus sufaha. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun. Tetapi mereka tidak tahu. Nih ayatnya sekarang dirubah. Yang tadi tidak sadar. Nyampe sini tidak tahu. Tidak tahu siapa? Ya tidak tahu dirinya sendiri. Dirinya sendiri aja dia tidak tahu. Apalagi Tuhannya. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, siapa mereka? Yang tadi, yang aku beriman. Jumpa dengan orang yang beriman beneran, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada teman-temannya yang sama-sama ngaku beriman, maka di ayat ini orang-orang yang ngaku beriman itu disebut syaiton mereka.
Dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami kan hanya berolok-olok saja. Hidup penuh dengan kepalsuan. Bahkan iman pun diolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam ketidaktahuan, dalam kesesatan mereka. Ya sudah, orang yang kayak gitu selamanya tersesat. Nih bahayanya penyakit merasa. Makanya aduh, mendingan jujur. Kalau saya dulu ditanya sama guru saya, mohon maaf, guru saya bilangnya begini. Kamu sudah tahu Allah belum? Guru saya nanya begitu. Wah, saya di situ pada posisi yang sulit. Mau bilang nggak tahu, ngomong saya udah banyak. Ya saya udah ngomong banyak itu, udah kemana-mana, dalil ini dalil, oh maklum saya udah penuh di sininya. Tapi guru saya saat itu cuma bilang, beliau itu diam aja saya ngomong. Pura-pura ngantuk, beliau. Udah kesel mungkin sama saya. Ngomong terus, saya ditanyanya begitu. Kamu udah tahu Allah belum? Wah, saya ditanya begitu, mau bilang nggak tahu, dalilnya udah banyak dari tadi, betul nggak? Bilang tahu, ya memang saya belum tahu. Wah, di sini ada perang itu. Akhirnya dengan gengsinya saya mengatakan, tidak tahu guru, nggak tahu banyak ngomong katanya. Wow. Udah saya nggak pernah ngomong lagi saya di hadapan beliau. Itu. Kalau guru yang sudah berkesadaran tuh, kalau bicara itu, aduh sekali aja jebret gitu, udah saya langsung KO, nggak bangun lagi itu saya. Ya itulah, karena merasa diri udah penuh di sini kan, ngomong aja terus. Guru saya mengatakan, apa yang kamu omongkan tuh kamu nggak tahu, kamu tidak mengalami, kamu cuma pintar menghafal aja. Tambah, nggak bisa ngomong saya. Ya udahlah, saya minta diajarkan aja. Ternyata bicara itu ada izinnya. Man azinallahu rahman wa qala shawab. Jadi bicara itu harus ada izin. Dari mana izin? Izin bicara itu dari pengalaman kita. Kalau sudah mengalami, kita baru dapat izin bicara. Hati-hati ya, yang belum mengalami, apalagi kata orang, jangan bicaralah. Ya. Kenapa? Nanti malah membuat kerusakan di muka bumi ini. Ditegur, enggak kok, kami orang-orang yang membuat perbaikan. Padahal kan merusak pikiran orang. Apalagi menjanjikan ini, menjanjikan itu pada orang lain yang kita sendiri tidak mengalaminya. Betul nggak? Itu namanya membuat kerusakan itu di muka bumi. Nah, ulaikal ladzina ashtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu, kembali lagi mereka siapa? Yang mengaku beriman tadi. Orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Jadi berniaga yang paling menguntungkan itu adalah berniaga dengan Allah. Maka jangan sekali-kali kita menukar kesesatan dengan petunjuk. Ya. Sampai sini kita sudah tahu. Apakah kita saat ini masih menipu diri sendiri? Ketika kita mengatakan, saya tahu, padahal sebetulnya saya tidak tahu, siapa yang kita tipu? Diri kita sendiri. Yuk sekarang jujurlah, oh ternyata saya tidak tahu, saya harus mencari tahu. Pada siapa? Pada orang yang tahu. Itu aja. Makanya orang-orang bijak mengatakan bahwa sebenarnya penipu itu adalah pengecut. Seorang pembohong menganggap semua orang itu pembohong seperti dia. Ini karena rombongan yang bohongnya, jadi loba balad. Makanya seorang pembohong menganggap semua orang juga pembohong seperti dia. Saruha teu sadar. Ini karena masalahnya itu, dulu si pembohong ini pernah bareng-bareng dengan kebenaran. Dia berenang. Janjian. Nah selesai berenang, ya, selesai berenang, kan berenang tuh pasti dibuka bajunya. Nah si pembohong membuka baju kebohongannya, si kebenaran juga
membuka baju kebenarannya. Berenang asik. Tiba-tiba si pembohong ini duluan, ada kepentingan. Rupanya baju si kebenaran itu ketukar, kepake sama dia. Makanya dia kemana-mana sekarang itu ya menyebarkan kebohongan, tapi menggunakan baju kebenaran. Nah, kebenaran di mana? Sampai sekarang masih berenang. Karena si kebenaran ini nggak tega pakai baju kebohongan. Jadi sampai sekarang itu masih telanjang dia, berenang terus. Saya tuh mau jemput dia sebetulnya habis ini. Habis ini saya mau jemput dia. Kasihan, kedinginan sampai sekarang. Karena baju dia itu kepake. Nah, si pembohong ini udah kemana-mana nih jalan-jalan. Menyebarkan kebohongan tetapi menggunakan baju kebenaran. Dongeng ini mah. Seorang penipu layak mendapatkan seorang seperti dia. Itu menurut orang bijaksana. Jadi si penipu itu nggak akan ketemu yang lain, kecuali ketemu yang sama. Karena dia layak mendapatkan yang sama seperti dia. Ini hukum tarik-menarik, like attracts like. Makanya dia akan beresonansi dengan kelompoknya, sama-sama. Tuti namanya tuh. Maaf ya Bu Tuti, maaf. Ini maaf. Tuti yang dimaksudnya tukang tipu. Mengatakan kebenaran dan membuat seseorang menangis lebih baik daripada berbohong dan membuat seseorang tersenyum. Makanya kalau ngaji dengan saya, maaf ya, ada yang menangis, keluarkan air mata. Kajen. Kajen. Bakat tinggunya sebetulnya ya, gitu. Daripada terus-menerus berbohong pada diri sendiri, betul nggak? Saya udah pengalaman berbohong tuh nggak enak. Seperti tadi saya depan guru saya, wah ngomong gini ngomong gitu. Kini guru saya nanya, sudah tahu Allah belum? Waduh, susah saya jawabannya. Bilang nggak tahu ngomongnya banyak, betul nggak? Bilang tahu emang nggak tahu. Itu. Akhirnya dicemes sama guru saya. Nggak tahu kok ngomong terus katanya. Jadi semakin kelihatan bodoh saya di hadapan guru saya. Saat itu. Mengatakan kebenaran dan membuat seseorang menangis lebih baik daripada berbohong dan membuat seseorang tersenyum. Ayo berani, katakan yang benar. Jangan pernah berbohong kepada seseorang yang mempercayaimu. Jangan pernah mempercayai seseorang yang membohongi. Kepercayaan itu mahal, Ibu, Bapak. Jangan pernah berbohong pada orang yang mempercayai kita. Apalagi soal spiritual, soal keyakinan. Anak-anak kita tuh sangat percaya kepada kita. Jangan sampai kita membohongi mereka. Ya tak? Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Begitu banyak orang yang mengatakan kebohongan dan tidak pernah merasa buruk karenanya. Banyak. Berbohong sekali dan semua kebenaranmu menjadi dipertanyakan. Itulah bahayanya bohong. Kita punya kebenaran banyak tapi bohongnya sekali, semua kebenaran dipertanyakan. Kita tidak bisa terus-menerus berbohong dan mengharapkan orang lain percaya. Setiap kali kamu berbohong, itu membuatku sedikit lebih dekat dengan selamat tinggal. Makanya setiap kita berbohong pada orang yang kita percaya, sebenarnya kita sedang membuat jarak. Dan jangan-jangan orang yang kita percayai suatu saat saking bosannya sama kita, dia akan mengatakan, sudah deh, selamat tinggal aja. Saya tidak mentoleransi pembohong. Saya orang yang baik, bukan orang yang bodoh. Hanya orang yang bodoh yang suka mentoleransi pembohong. Bahkan ikut-ikut berbohong. Itulah kebodohan. Tidak sopan mengatakan aku mencintaimu dengan mulut penuh dengan kebohongan. Satu kebohongan sudah cukup untuk mempertanyakan semua kebenaran. Kebenaran mungkin menyakitkan untuk sementara, tetapi kebohongan menyakitkan selamanya. Tidak aku rek bohong wae, kadiri sorangan. Aku tidak kesal karena kamu berbohong kepada aku. Aku kesal karena mulai sekarang diriku tidak dapat mempercayai kamu lagi. Orang bijaksana itu menyesalnya bukan karena dibohongi. Karena orang yang berbohong kan sebenarnya berbohong pada dirinya sendiri. Tapi orang bijaksana sedih karena apa? Mulai sekarang dia tidak percaya lagi pada orang itu. Jadi kebohongannya udah tidak perlu lagi. Seseorang yang mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah berbohong kepadamu, itu sudah berbohong.
Sumpah saya mah mau bohong ke mana? Eta teh geus bohong. Besar atau kecil, kebohongan adalah kebohongan. Yuk, perbaiki ya. Setelah judul ini didengar bersama, yuk kita bangkit atuh, bangkit. Tong di dinya wae. Da dunya ge teh calik eta dunya teh ngapung dunya teh. Ini teh seperti itu seperti dibawa oleh pesawat, penumpangnya 8 miliar. Dan bumi itu tidak pernah tempat yang sama. Entah sedang pergi kemana di ruang kosong ini. Bumi kita itu terbang terus. Piraku orang cicing wae. Berbohong dilakukan dengan kata-kata dan juga dengan diam. Hati-hati, berbohong itu bisa dua, bisa dengan kata-kata, bisa juga dengan diam. Kalau kalian diam dan setuju pada orang yang berbohong, itu sudah berbohong. Hubungan yang benar adalah ketika Anda bisa saling memberitahu apa saja. Tidak ada rahasia dan tidak ada kebohongan. Hubungan kita dengan Allah baru benar kalau sudah ada tidak kebohongan lagi antara kita dengan Allah. Kalau kita dengan Allah sudah tidak ada kebohongan, ya, berarti kita juga dengan makhluk lain tidak mungkin berbohong. Sebuah kebohongan mungkin menjaga saat ini, tetapi tidak memiliki masa depan. Tidak ada kebohongan yang punya masa depan. Jangan pernah berdebat dengan seseorang yang mempercayai kebohongan mereka sendiri. Ini saya kasih tahu. Kalau orang mengaku beriman, ya, dia berbohong pada dirinya sendiri, nggak usah didebat. Percuma, gak capek-capek. Kenapa? Ketika kita berdebat dengan seseorang yang mempercayai kebohongan mereka sendiri, susah itu. Dia yang akan menang. Musuh yang jujur selalu lebih baik daripada teman yang berbohong. Mau punya musuh yang jujur atau teman yang berbohong? Ya tentu saja cari teman yang jujur. Karena peribahasanya begitu. Musuh yang jujur lebih baik daripada teman yang berbohong. Malah cari musuh. Jangan cari teman ya. Semua orang bisa jadi teman kalau kitanya jujur. Setuju? Iya. Karena sebetulnya menjadi musuh itu justru karena kitanya nggak jujur. Nu pasehat teh eta teh. Karena ada kebohongan. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak perlu mengingat apapun. Lihat saya semuanya. Ternyata syarat untuk menjadi pembohong itu harus punya kecerdasan yang tinggi. Paham ya? Ini ada syarat nih. Kalau bercita-cita jadi pembohong, harus punya kecerdasan yang tinggi. Karena kalau kecerdasan rendah, suatu saat dia akan mengatakan yang berbeda di waktu yang berbeda. Karena apa? Karena dia tidak menceritakan yang sebenarnya. Berat ya jadi pembohong. Kecerdasannya harus tinggi. Karena kalau kecerdasannya tidak tinggi, suatu saat kebohongannya akan terbuka. Oh. Makanya mundak jadi pembohong, tong pohoan. Kok saya kesini ya baliknya? Sama ke sana juga. Jika berbohong adalah pekerjaan, saya tahu berapa orang akan menjadi miliarder. Ya. Dan hasilnya tidak pernah ada orang berbohong jadi miliarder.